يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio dan TV RBK Kebumen, pendengar Radio 1 Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan radio lain serta stasiun TV lain yang juga ikut merelay kajian kita ini. Kita sudah membahas hukum Allah versus hukum manusia, dan pembahasan itu sebagai bagian dari pembahasan syirik di bidang ketaatan. Siapa yang taat kepada hukum buatan manusia yang bertolak belakang dengan hukum Allah, dan dia meyakini buatan manusia itu lebih baik atau sama dengan hukum Allah, berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam hal ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut seluruh hukum buatan manusia yang bertolak belakang dengan hukum Allah, Allah sebut dengan hukum jahiliyah. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-50 menyatakan, Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang ingin mereka terapkan? Siapa lagikah yang lebih bagus dibanding Allah dalam hukumnya? Hukum siapakah yang lebih bagus, yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum-kaum yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita juga sudah menerangkan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang ayat tersebut. Kata beliau, dalam ayat itu Allah mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hukum Allah itu mencakup seluruh kebaikan, melarang seluruh keburukan, dan amat sangat adil di dalam setiap ketetapannya. Terus orang itu lebih memilih hasil pendapat orang, pendapat manusia, hawa nafsu mereka yang bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, berada dalam kehidupan yang didasarkan pada kebodohan, pada kesesatan. Lalu mereka menetapkan hukum atas dasar kebodohan dan kesesatannya. Maka
mereka yang mentaati hukum tersebut sudah menyimpang dan keluar dari hukum Allah, dan itu sudah melakukan perbuatan syirik di bidang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah membahas rincian orang yang menghukum dengan hukum buatan manusia yang bertolak belakang dengan hukum Allah. Bisa kafir kalau dia meyakini hukum buatan manusia itu lebih baik atau sama dengan hukum buatan Allah. Bisa fasik kalau dia meyakini hukum Allah terbaik, teradil, tapi dia sengaja melakukannya, sengaja memilih hukum buatan manusia karena hawa nafsu, karena merasa diuntungkan dengan hal itu, dan dia merasa bersalah dengan hal itu, dia merasa berdosa dengan hal itu, maka dia fasik. Dia tidak kafir, tidak keluar dari ajaran Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sama halnya dengan orang muslim yang melakukan dosa, apapun bentuk dosanya, seperti berdusta, seperti bergibah, seperti mencuri. Dia mengetahui semua itu haram. Dia meyakini semuanya itu terlarang. Dia meyakini dirinya berdosa dengan gibah yang dilakukannya, dengan mencurinya, dengan berjudinya, dengan mabuknya, tapi karena hawa nafsu dia melakukannya. Dengan perasaan tetap dosa, dengan keyakinan tetap itu haram, orang ini tetap muslim. Tapi muslim yang fasik, muslim yang berdosa besar. Demikian juga orang yang lebih memilih hukum buatan manusia yang bertolak belakang dengan hukum buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan buatan Allah lebih baik, tapi dia lebih memilih ini karena menyenangkan, karena menguntungkan, maka dia fasik. Ini sudah kita rinci pada pertemuan yang lalu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, hai Muhammad, demi Allah, manusia tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap masalah yang diperselisihkan di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam hati mereka terhadap apa yang engkau tetapkan, dan taslim, menerima, pasrah dengan sebenar-benarnya terhadap ketetapanmu. Totalitas ketaatan ini tidak bisa ditawar-tawar, setengah-setengah umpamanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 85, Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Kata Allah, apakah kalian mau beriman kepada sebagian isi kitab, tapi kufur kepada sebagian yang lainnya? Isi kitab Al-Quran yang menguntungkannya dipakai, diambil, diterapkan, diimani, diyakini. Tapi sebagian lain yang tidak menguntungkan dirinya dikufuri, diingkari. Apakah kalian mau begitu? Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu di antara kalian kecuali kehinaan bagi mereka dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang lebih pedih, dan Allah
tidak pernah lalai dari apapun yang kalian lakukan. Jadi beriman kepada sebagian isi kitab, tapi ingkar kepada sebagian yang lain, berakibat 2 kali sanksi. Di dunia ditimpakan kehinaan, dan di akhirat akan diberikan azab yang lebih dahsyat dibandingkan dengan azab yang mereka alami di dunia. Oleh karena itulah maka siapa yang menerapkan, meyakini, mengaplikasikan hukum Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hukum Allah sebagai akidah, sebagai agama, cara dia beragama kepada Allah adalah dengan menerapkan seluruh hukum-hukumnya. Allah dan Rasulnya telah menetapkan, mereka tidak memakai ketetapan Allah dan Rasulnya, mereka lebih memilih ketetapan yang lain-lainnya. Maka mereka itu oleh Allah dicap sebagai pengikut hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50. Kata Allah, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Kata Allah, apabila mereka tidak memenuhi seruanmu, hai Muhammad, tidak memenuhi panggilan untuk berhukum dengan hukum Allah, maka ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapa orang yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Perkataan waman adallu, siapakah yang lebih sesat, huruf man, kata-kata siapa yang lebih sesat, maknanya nafi, maknanya tidak. Artinya tidak ada yang lebih sesat dibanding orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Itulah posisi kita. Hawa nafsu yang dimaksud di sini adalah ra'yu kita, akal kita, dzauq atau perasaan kita. Maka ikutkan ini kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akan tertuntun. Bila lepas dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ra'yu kita, perasaan kita, akal kita tetaplah disebut dengan sebutan hawa nafsu. Maka Nabi SAW menyatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, makna al-hadis anna al-insana la yakunu mu'minan kamilal iman al-wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamir wan nawahi wa ghairihima fayuhibbu ma amara bih wa yakrahu ma naha anhu wa qad warada al-Qur'an bimithli hadzal ma'na fi ghairi mawdi'. Kata Imam Ibn Rajab, makna hadis ini adalah seorang manusia tidak disebut beriman dengan keimanan yang sempurna yang diwajibkan, sehingga
perasaan cintanya mengikuti apa yang dicintai oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, baik perintah ataupun larangan. Dia mencintai seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan yang diperintahkan. Dia mencintai adanya larangan terhadap perbuatan-perbuatan buruk, diharamkannya mabuk, diharamkannya judi, diharamkannya zina, diharamkannya mencuri, diharamkannya ghibah, diharamkannya berdusta. Dia suka dengan pengharaman terhadap seluruh yang buruk-buruk tadi. Maka dia akan mencintai apa yang diperintahkan, membenci apa yang dilarang. Dan isi yang seperti itu amat sangat banyak di dalam Al-Quran yang bertebaran di beberapa ayat. Salah satu contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang membenci apa yang Allah cintai dan mencintai apa yang Allah benci, orang itu sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu, berefek seluruh amal-amal baik yang pernah dilakukannya batal. Dan ini tertuju kepada orang muslim. Ada orang muslim suka sholat, suka saum di bulan Ramadan, suka infak, suka sedekah, hajinya mungkin sudah 7 kali, setiap bulan, setiap ada kesempatan selalu umrah, tapi dia membenci apa yang Allah sukai dan menyukai apa yang Allah benci. Itu seluruh amal ibadahnya batal, digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-28. Dzalika bi'annahum ittaba'u ma asqatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa-apa yang Allah benci. Yang Allah benci mereka ikuti. Yang Allah benci mereka sukai. Yang Allah benci mereka jadikan hobi. Wa karihu ridwana, sebaliknya mereka membenci apa-apa yang Allah ridhai. Sikap mereka itu berseberangan dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah ridhai mereka benci, apa yang Allah benci mereka sukai. Allah menyatakan fa ahbata a'malahum, Allah akan batalkan amal-amal mereka. Allah akan hapus pahala-pahala dari amal-amal baik yang pernah mereka lakukan. Salatnya yang menghasilkan pahala habis. Saum Ramadannya yang menghasilkan pahala juga habis. Terhapus oleh sikap ini nih. Terhapus oleh sikap membenci yang Allah ridhai dan menyukai yang Allah benci. Dan itulah sikap yang bertolak belakang dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Lalu Imam Ibn Rajab melanjutkan, وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ بِاتِّبَاعِ الْهَوَى فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ. Kata Imam Ibn Rajab, Allah Azza wa Jalla telah menerangkan sifat orang-orang musyrik, bahwa sifat mereka itu suka mengikuti hawa nafsu. Dan itu diterangkan dalam banyak ayat di dalam kitabnya. Salah satunya surah yang kita bacakan tadi, surah Al-Qasas ayat 50, Allah menyatakan, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Kalau mereka tidak memenuhi dakwahmu, hai Muhammad, engkau mendakwahkan tauhid, engkau mendakwahkan syariat Allah kepada orang-orang musyrik itu, tapi mereka tidak memenuhi ajakanmu. Kalau mereka tidak memenuhi ajakanmu, tidak menyambut dakwahmu, ketahuilah
Sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Dan siapa orang yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Begitulah seluruh penyimpangan, apapun bentuknya, baik syirik, kufur, bid'ah, ataupun maksiat, pada hakikatnya ketika itu dia sedang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Berkata muallif, wa kadzalikal bid'ah innama tansha'u min taqdimil hawa 'ala syar'i. Walihada sama ahlaha ahlal ahwa. Wa kadzalikal ma'asi innama tansha'u min taqdimil hawa 'ala mahabbatillah wa mahabbati ma yuhibbuh. Wa kadzalika hubbul ashkhas al-wajib fihi ay yakuna taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu 'alal mu'min mahabbatullah wa mahabbata man yuhibbuhu Allah minal malaikah war rusul wal anbiya was siddiqin was syuhada was sholihin umuman. Demikian pula kata Imam Ibn Rajab, kebid'ahan dia hanyalah lahir karena lebih mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Oleh karena itulah syariat yang begitu gamblang, yang begitu detil, yang begitu lengkap seringkali diabaikan, lalu dengan otaknya, akalnya, perasaannya dia membikin aturan baru yang tidak disyariatkan. Itu pada hakikatnya mengikuti hawa nafsunya. Maka kata Imam Ibn Rajab, wa kadzalikal bid'ah innama tansha'u min taqdimil hawa ala asy-syar'i. Demikianlah kebid'ahan. Dia muncul, dia lahir karena mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Oleh karena itu, para pelaku kebid'ahan disebut dengan sebutan ahlul ahwa, ahli hawa nafsu. Demikian juga kemaksiatan. Dia lahir karena lebih mendahulukan hawa nafsu daripada kecintaan Allah, daripada apa-apa yang Allah cintai. Sebut apa sih dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Sebutlah ghibah, sebutlah berdusta, sebutlah umpamanya mabuk, mencuri dan yang sejenisnya. Saat itu ketika dia melakukan semua dosa itu, walaupun tahu itu yang diharamkan oleh Allah, Allah lebih cinta kita itu menjauhi semua itu. Tapi diri kita lebih mencintai semuanya itu. Lalu kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Itu didahulukan hawa nafsu daripada kecintaan Allah, daripada apa-apa yang Allah cintai. Dan demikianlah termasuk mencintai beberapa personal, beberapa jenis manusia yang wajib untuk dicintai karena perintah Allah Azza wa Jalla. Seperti mencintai para malaikat, mencintai para nabi, mencintai para rasul, para solihin, para syuhada, para siddiqin, para awliyaullah secara umum, maka ini sesuatu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi umumnya orang karena hawa nafsu, atau orang yang oleh Allah diperintahkan untuk diikuti dan dicintai malah dibenci. Ada enggak orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, tapi orang itu malah dibenci? Ada yang seperti itu? Banyak. Ahlul bid'ah, orang musyrik, orang kafir, ahlul bid'ah, ahli maksiat, itu rata-rata bikin front dengan para duat, bikin gap, bikin jarak dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para mubalik, dengan para penyeru kebenaran. Kalau orang-orang yang menyeru kepada kebenaran itu menyampaikan larangan, keharaman yang menjadi kebiasaan mereka.
Mabuk haram. Para pemabuk marah dan benci ke ustadz yang mengatakannya. Korupsi itu haram. Para koruptor pasti nyinyir tuh kepada ustadz yang demikian. Ya, nggak boleh berbuat kebidahan. Orang yang melakukannya langsung panas dingin. Bukan sadar, tobat, berterima kasih, malah membenci kepada orang yang melarang kebidahan yang dilakukannya. Coba cari keluar dari masjid ini, cari orang yang merokok. Lalu nasihati, tahu nggak rokok itu haram? Tahu nggak rokok itu buruk? Tahu nggak rokok itu nggak bagus? Gitu ya. Jawabannya apa? Tadinya dia tinggal buang itu puntungnya, ya. Tapi mendengar omong itu langsung cabut satu lagi, pelenyun, ngahajakeun. Ada yang begitu? Ada. Dulu ya beberapa belas tahun yang lalu di masjid saya menyinggung tentang haramnya rokok, langsung jamaah itu langsung mengeluarkan cekes pelenyun. Di masjid itu ada yang seperti itu tuh. Itu menunjukkan sikap protes terhadap amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukannya tersebut ya. Padahal Allah Azza wa Jalla menyuruh kita mencintai orang-orang yang Allah cintai dari kalangan para nabi, para rasul, para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang berbuat amar ma'ruf nahi munkar ya. Itulah penjelasan tentang syirik di bidang ketaatan yang sudah kita terangkan selama 2 kali pertemuan berturut-turut. Ada lagi sikap lain yang bertolak belakang dengan tauhid. Setidaknya akan ada 2 sikap yang merusak tauhid, bahkan pada titik tertentu bisa kufur, bisa murtad, bisa keluar dari Islam, yang kita akan jelaskan 2 hal tersebut. Berkata muallif, wa hunaka asya tunafi tauhid wa taqtadir riddah an dinil Islam. Ada beberapa perkara yang merusak tauhid, bertolak belakang dengan tauhid, bahkan bisa mengakibatkan murtad dari Islam, keluar dari Islam tanpa disadari. Dan ini banyak teralami, terjadi pada diri kaum muslimin, terutama yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Inilah bahayanya seorang da'i, seorang ustadz, yang ketika berceramah menyampaikan pelajarannya, materinya itu disusun berdasarkan ijtihad dia sendiri. Dia rajin, dia pintar, dia kritis, dia bikin materinya. Tek dari ayat ini dikaitkan, diturunkan ke ayat ini, diturunkan lagi ke ayat itu. Murni ijtihad sendiri, padahal dia bukan mujtahid. Itu amat sangat berbahaya. Apa akibatnya? Akibatnya melahirkan keyakinan yang bertolak belakang dengan tauhid. Tanpa disadari, tanpa dia merasa bersalah, merasa menyimpang dalam hal itu dan disampaikan kepada umatnya. Maka betapa banyak umat yang ikut tersesatkan. Apa sajakah sikap yang bertolak belakang dengan tauhid? Kita sebut 2 dulu. Dan saya tidak yakin dua-duanya bisa habis tertuntaskan pada pertemuan sekarang. Mungkin hanya 1, itu pun setengahnya karena terbatasnya waktu. Yang pertama adalah suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua istihza. Istihza itu apa? Mengolok-olok. Mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayatnya, kadang para malaikatnya, kadang para nabi. Dijadikan bahan candaan, dijadikan bahan guyonan, dijadikan bahan lawakan. Dan sering kali ini diselipkan dalam ceramah-ceramah.
agar membuat suasana ceramahnya hidup, disukai jamaah, nggak peduli itu salah atau keliru, dia nggak peduli, ya. Dan ini berbahaya. Kita mulai pembahasan dari poin yang pertama, su'udzanni billah, su'udzan atau buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena kewajiban kita kepada Allah sebagai konsekuensi dari tauhid adalah husnudzan. Apa makna husnudzan? Berbaik sangka, wajib kita berbaik sangka kepada Allah. Sehingga berburuk sangka adalah sikap yang bertolak belakang dengan tauhid. Sebelum kita membahas bentuk-bentuk dari suudzon kepada Allah yang seringkali dilakukan oleh kaum muslimin tanpa disadari, malah ketika diingatkan ngambek membela diri. Allah menerangkan bahwa suudzon kepada Allah adalah sifat orang munafik dan orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat. Di antaranya Al-Quran surah Ali Imran 154 tentang orang-orang munafik. Lahiriahnya Islam, tapi batiniahnya kufur. Sepintas dia seperti kaum muslimin, sholat, ngumpul-ngumpul, ngaji, saum Ramadan, itu secara zahir demikian. Tapi hatinya memendam permusuhan dan kebencian kepada kaum muslimin. Salah satu sifat yang menonjol tidak bisa disembunyikan dari diri orang munafik yang suatu saat nampak adalah suudzonnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillah. Kata Allah, mereka orang-orang munafik menduga, menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Lalu Allah menamai dhannal jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Kita tahu makna jahiliyah itu apa? Kebodohan, sangkaan yang didasarkan kepada kebodohan. Bodoh tentang apa? Tentang asma dan sifat Allah, dan salah satunya adalah tentang ketetapan Allah, tentang takdir, tentang sifat hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Orang munafik, kata Allah, mereka berdzon, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Mereka berkata, hal lana minal amri min syai', apakah kita tidak memiliki wewenang nih dalam urusan ini? Katakan oleh Muhammad, innal amra kullahu lillah. Katakan, seluruh urusan itu milik Allah. Ini diungkapkan oleh orang munafik ketika mau perang Uhud. Orang-orang musyrik sudah mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 orang. Mau menyerbu tuh ke Madinah. Nabi SAW, para sahabat termasuk orang munafik, gembongnya munafikin ikut berkumpul bermusyawarah. Gimana sikap kita? Nunggu di Madinah atau kita keluar dan kita cegat di jalan? Orang-orang munafik menginginkan tetap di Madinah. Sementara pemuda-pemuda kaum muslimin inginnya udah keluar saja. Akhirnya diputuskan keluar. Dan tidaklah Nabi SAW menetapkan hal itu kecuali atas dasar wahyu. Keluarlah mereka dan mencegat musuh di bukit Uhud sampai terjadilah perang Uhud. Tadinya kaum muslimin itu berjumlah 1.000 orang. Tapi orang-orang munafik yang merasa dirinya tidak dihargai, mereka itu
mengusulkan untuk tetap tinggal di mana? Di Madinah. Diputuskan keluar, merasa tidak dihargai. Sepanjang jalan mereka ngutruk. Ngutruk itu apa ya? Murukusunu. Ngutruk itu apa? Menggerutu. Kita nggak dihargai nih. Usulan kita nggak didengar. Harusnya tetap di sana. Ini tetap keluar. Akhirnya di tengah jalan mereka memisahkan diri, mengundurkan diri dari pasukan dan kembali ke Madinah. 300 orang pengikut munafikin ini. Sisanya tetap maju ke medan perang Uhud. Berjumlah berapa pasukan yang tersisa? 700 orang. 1000 aja dikurangi 300 ya. 700 orang pergi ke medan perang Uhud. Kira-kira sikap orang-orang munafik secara mental ya merugikan kaum muslimin apa tidak? Iya. Di saat yang krusial, di saat yang kritis, di saat kaum muslimin sedang menghadapi masalah besar yaitu musuh yang jumlahnya 3 kali lipat, secara internal ada orang-orang yang menggembosi dari dalam. Mundur 300 orang. Lalu mereka menyatakan, hal lana minal amri min syai'. Apakah kita ini tidak memiliki andil sama sekali? Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata kaum muslimin di sana mengalami kekalahan. Banyak yang terbunuh, lebih dari 70 orang mati sebagai syuhada. Sampai ketika kembali ke Madinah dengan membawa kabar 70 orang lebih gugur sebagai syuhada, termasuk singa Allah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam gugur. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kata orang munafik itu, kalau mereka nurut kita mereka nggak akan terbunuh. Kan gitu ngomongnya kan? Dia orang-orang munafik. Nah, Allah Azza wa Jalla ketika mengomentari sikap orang munafik, kata Allah, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Prasangka jahiliyah. Dengan mengatakan, apakah kita tidak memiliki wewenang sedikit pun dalam urusan ini? Sehingga harus keluar saja gitu. Terus ternyata kaum muslimin mengalami kekalahan. 70 lebih gugur di medan perang. Orang-orang munafik menyatakan, seandainya mereka mentaati kita, mereka tidak akan terbunuh di sana. Ini sikap suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena menyangka bahkan meyakini bahwa ketetapan Allah itu ternyata keliru, salah. Buktinya tuh kalah. Kan gitu tuh. Ketetapan Rasul SAW yang didasarkan pada wahyu untuk keluar menuju perang Uhud ternyata berakibat dengan kekalahan. Suudzon. Makanya di dalam ayat yang lain surah Al-Fat ayat yang ke-6 Allah berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyriqat adh-dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, Allah akan mengazab orang-orang munafik laki ataupun perempuan. Orang-orang musyrik laki ataupun perempuan, Adh-dhannina billahi dhannas saw. Mereka itu telah berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Mereka suudzon kepada Allah. Orang munafikin dan munafikat, musyrikin dan musyrikat. Kedua kelompok yang busuk ini, munafik dan musyrik laki ataupun perempuan, dua-duanya suudzon kepada Allah Azza wa Jalla.
berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah azab. Kata Allah, alaihim dairatus sau. Kelak mereka akan memperoleh giliran untuk memperoleh balasan yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah laknat mereka. Wa 'adda lahum jahannam, Allah siapkan bagi mereka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat menetap. Apa sikap suudzon orang-orang munafik di dalam kedua ayat tadi? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim, fussira hadza dhann alladhi la yaliqu billah bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayadmahil wa fusira bi dhannihim anna ma asabahum lam yakun bi qada'ihi wa qadarihi wa la hikmata lahu fihi wa fusira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar wa inkari ayyutima amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ayyudhirahu Allahu ala dini kullihi wa hadha huwa dhannu saw alladhi dhannahu almunafiquna wal musyrikuna bihi fi suratil Fath. Kata Imam Ibnu Qayyim, dhon atau prasangka yang tidak layak yang diterangkan di dalam ayat ini, yang tidak layak diterapkan kepada Allah tersebut dalam bentuk orang munafik meyakini Allah tidak menolong Rasulnya dan ketetapan Rasulnya untuk keluar menyongsong musuh di perang Uhud itu akan menemui kegagalan. Juga ditafsirkan dzon mereka itu dalam bentuk bahwa yang menimpa, kekalahan yang menimpa kaum muslimin itu bukan takdir Allah, bukan ketetapan Allah, dan tidak ada hikmahnya sama sekali di balik kekalahan itu. Murni kekalahan secara mutlak. Mereka suudzon dengan cara mengingkari adanya takdir Allah dalam hal itu, mengingkari adanya hikmah yang baik di balik itu, mengingkari bahwa Rasul SAW akan ditolong oleh Allah, enggak. Mengingkari bahwa Islam ini akan jaya di atas seluruh agama lain. Mereka mengingkari itu, dan itulah suudzonnya orang munafik dan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam surah Al-Fath. Allah menerangkan dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lilladzina kafaru minan nar. Itulah dzannya orang-orang kafir, dan celakalah orang-orang kafir dengan dimasukkannya mereka ke dalam neraka karena dzan tersebut. Jadi kata mereka, kekalahan kaum muslimin itu bukan takdir Allah. Allah tidak mentakdirkan kekalahan. Dan tidak ada hikmah apapun di balik kekalahan tersebut. Mereka mengingkari adanya takdir Allah dalam hal itu. Seluruh kejadian buruk bukan takdir Allah, tapi kesalahan manusia. Itu kata orang munafik. Sekarang ada nggak kaum muslimin yang berkeyakinan seperti itu? Banyak. Kalau umpama ada musibah, jangan takdir Allah, itu memurni kesalahan kita. Ada yang begitu? Ada banyak. Betul ada andil kesalahan kita dalam musibah tersebut. Ada andil. Dan mungkin Allah mentakdirkan musibah itu sebagai hukuman atas kesalahan kita, iya. Tapi kejadian yang buruk itu tetap takdir Allah. Dan Allah telah tetapkan takdir itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Langit dan buminya belum ada,
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir segala yang terjadi sudah Allah tetapkan, lalu Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, tidak ada musibah kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali semuanya itu telah tertulis dalam sebuah kitab. Kitab yang dimaksud Allahul Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya belum terjadi, takdirnya sudah mendahului 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pertanyaannya, takdir dulu apa kejadian dulu? Takdir dulu. Kalau umpamanya kejadian dulu baru takdir, itu ingkar kepada takdir. Itu salah satu pemahaman Qadariyah. Kalau umpamanya ada yang menyatakan takdir Allah itu gimana usaha kita sekarang. Kalau kita ke sini ada takdir begini. Kalau kita ke sana ada takdir begitu. Kalau kita lurus ada takdir begini. Jadi takdir itu tergantung usaha kita. Jadi kalau begitu usaha dulu, takdir dulu. Kalau menurut orang itu usaha dulu. Para Allah Azza wa Jalla menyatakan seluruh yang terjadi di muka bumi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada, sudah ditetapkan terlebih dahulu. Di dunia ini tak ada satupun kejadian baik yang baik ataupun yang buruk yang bukan takdir Allah, tidak ada. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya kalau ada satu kejadian yang buruk, lalu orang itu berkeyakinan ini bukan takdir Allah tapi kesalahan manusia, berarti ada kejadian yang terjadi tanpa ditakdirkan oleh Allah, itu suudzon kepada Allah. Ini mah bukan kehendak Allah, ini mah kesalahan kita. Allah berarti di alam jagat raya kerajaan Allah ini ada satu kejadian terjadi di luar kehendak Allah? Nggak mungkin. Itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah mentakdirkan sebuah keburukan bagi manusia? Pasti ada kebaikan di baliknya. Ada kebaikan di dalamnya, ada hikmah. Orang munafik menyatakan, enggak ada hikmah di balik kalian, udah kalah-kalah telak saja. Banyak hikmah. Salah satunya adalah bahwa azab Allah turun karena ketidaktaatan manusia kepada Allah dan Rasulnya. Di awal-awal peperangan Uhud, kaum muslimin menang apa jaya? Menang dan jaya. Bahkan nyaris selesai itu peperangan. Bagaimana tidak, Nabi SAW menempatkan 50 orang, kalau zaman sekarang sniper merenya. Zaman dahulu karena belum ada senjata api gitu, maka pakai panah. Ada 50 orang ahli panah ditempatkan di bukit yang agak pendek di seberang bukit Uhud. Lalu setelah kejadian itu, bukit yang kecil itu dikenal dengan sebutan Bukit Rumat. Rumat jamak dari Rami. Rami itu pemanah. Jamaknya Rumat. Dikenal dengan sebutan Rumat. Di sana ada Bukit Uhud besar, gunung, di sini Bukit Rumat. Antara Bukit Uhud dengan Bukit Rumat ini jalan. Kaum muslimin di sana, kaum kafirin datang dari sini. Setiap mereka mau menyerbu dipanahi, tuk-tuk, dan itu jauh ratusan meter. Tapi keahlian mereka benar-benar terbukti kena itu. Yang menyeberang sana dipanahi, ada 1-2 lolos disambut oleh pasukan kaum muslimin di sana. Sampai nyaris mereka nggak bisa maju.
Banyak yang korban, harta rampasan perang bergelimpangan di sana. Yang lain sisanya nggak berani maju, mundur teratur ke belakang. Pasukan pemanah menyangka perang sudah selesai. Itu harta rampasan perang pabalatak. Pabalatak itu apanya? Berserakan. Diambilin oleh kaum muslimin. Ini pasukan pemanah yang diwanti-wanti apapun yang terjadi kamu jangan turun ya. Tetap di posmu. Tergiur tidak taat kepada Nabi SAW. Turun itu kosong tah posisi yang strategis tanya direbut oleh pasukan kafir yang saat itu pasukan berkudanya atau kavalerinya dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang saat itu belum Islam. Dia rebut posisi itu maka keadaan berbalik, kalah. Nabi SAW sampai tanggal 4 gigi depannya berlumuran darah, nyaris beliau juga gugur saat itu. Nyaris. Allah melindunginya, ya. Hikmahnya apa? Karena ketidaktaatan Allah memberi azab dengan kekalahan. Dan banyak pelajaran berharga dari kasus itu. Orang munafik menyatakan la hikmata fi, enggak ada hikmah, enggak ada kebaikan di balik kekalahan, udah kalah mutlak. Kan gitu tuh. Mereka suudzon kepada Allah. Disangkanya ini bukan takdir Allah. Ini bukan ketetapan Allah dan tidak ada hikmahnya di balik semua itu. Maka suudzon mereka kepada Allah, kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, adalah dalam bentuk demikian. Mengingkari adanya takdir dan mengingkari adanya hikmah di balik takdir yang buruk tersebut. Kata Allah, wa dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah dhannya orang-orang kafir. Dan sekarang kebanyakan manusia juga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak bentuk yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang bersangkutan, baik suudzon kepada beberapa sifat Allah ataupun suudzon kepada apa yang telah Allah lakukan kepada hamba-hambanya. Sampai Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wala yaslimu min dzalik illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Tidak akan ada manusia yang selamat dari suudzon kepada Allah ini kecuali orang-orang yang mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya, melalui isi kandungan hikmahnya dan keterpujian Allah. Dan di sini menunjukkan sangat super pentingnya kita mengenal Allah lebih dekat secara benar dengan mempelajari makna yang terkandung dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Imam Ibnu Qayyim melanjutkan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, juz yang ketiga. Faman dhanna bihi annahu la yansuru rasulahu wa la yutimmu amrahu wa la yu'ayyiduhu wa yu'addi hizbahu wa yu'lihim wa yudhfiruhum bi'adaihi wa yudhiruhum alaihim wa annahu la yansuru dinahu wa kitabahu wa annahu yudilu syirka ala tauhid wal batil ala al-haq idalatan mustaqirratan faqad dhanna billahi dhanna as-saw. Siapa orang yang menyangka kepada Allah bahwa Allah tidak menolong Rasulnya, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, Allah tidak akan mendukung, tidak akan menguatkan nabinya, tidak akan menguatkan para pengikutnya, tidak akan meninggikan umat yang taat kepadanya di atas musuh-musuhnya. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong agamanya dan kitabnya, siapa yang menyangka bahwa Allah akan membiarkan perbuatan syirik mengalahkan tauhid,
perbuatan batil mengalahkan yang hak, orang itu sudah suudzon kepada Allah dengan dzon yang sangat buruk. Kenapa demikian? Sebab seluruh dugaan itu bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah berjanji untuk menolong Rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama. Sekalipun orang-orang musyrik benci, ini janji Allah. Siapa yang menyangka Allah membiarkan Rasulnya tidak ditolong, buktinya itu kalah. Dia sudah suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian sebaliknya, siapa yang meyakini bahwa orang mukmin yang menolong agama Allah tidak akan ditolong, tuh Allah membiarkan orang-orang mukmin di mana-mana teraniaya, tertindas oleh orang-orang kafir. Allah tidak menolong mereka. Orang yang menyangka seperti itu dia sudah suudzon kepada Allah. Karena Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan kokohkan kedudukan kamu. Adapun kalau ada orang muslim yang tidak ditolong, dibiarkan tertindas, pertama, Allah janjinya kepada orang muslim yang menolong agama Allah. Kalau yang tidak menolong agama Allah, Allah nggak akan tolong ya. Kedua nih, seringkali Allah Azza wa Jalla memberi azab kepada orang Islam dalam bentuk terzaliminya mereka oleh orang kafir atau oleh orang muslim yang fasik yang memiliki kekuasaan. Kalau orang muslim jauh dari Allah, Allah hukum mereka. Di kalangan rakyat yang mayoritas muslim, banyak terjadi perbuatan syirik, kufur, tapi diyakini sebagai ibadah. Perbuatan syirik diyakini ibadah. Perbuatan kufur diyakini sebagai ketaatan kepada Allah. Perbuatan bid'ah diyakini sebagai sebuah sunnah Nabi SAW. Jauh dari tuntunan syariat. Allah azab kaum muslimin seperti itu dengan diberikannya penguasa yang zalim yang akan menyengsarakan mereka. Berdasarkan hal itulah para ulama menyatakan, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, pemimpin suatu bangsa adalah cermin dari rakyat yang dipimpinnya. Kenapa zaman bahula mula kaum muslimin diberi pemimpin itu sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khulafaur Rasyidin, pemimpin terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia setelah para nabinya. Karena rakyat yang dipimpinnya soleh-soleh, taat-taat, tidak matre, tidak hubbud dunia, lebih mengutamakan akhirat. Allah anugerahkan kepada mereka pemimpin hebat sekaliber Abu Bakar dan Umar. Terus makin ke sini kaum muslimin makin luntur keimanan keislamannya. Kualitas pemimpinnya juga semakin menurun. Karena apa? Karena Allah memberi pemimpin sesuai dengan kualitas rakyat yang dipimpinnya. Ketika Abu Bakar jadi pemimpin aman. Ketika Umar jadi pemimpin, kekuasaan lebih melebar lagi, aman. Ketika zaman Utsman menjadi pemimpin, mulai ada riak-riak. Di zaman Ali lebih lagi. Datang orang kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali," ketika itu Ali menjadi khalifah. Ketika di zaman Abu Bakar dan Umar tidak ada kekacauan seperti di zamanmu ini. Tapi ketika kami dipimpin oleh engkau, kenapa banyak masalah di zaman Ali bin Abi Thalib muncul pemberontakan?
Di zaman Ali bin Abi Thalib muncul kelompok Khawarij. Di zaman beliau muncul kelompok umpamanya Syiah, Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, ya. Dan banyak lagi. Kenapa? Berarti orang ini nuduh Ali yang enggak benar yang menjadi pemimpinnya. Kenapa demikian? Ali radhiyallahu anhu menjawab, karena ketika Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin, rakyat yang dipimpinnya ini seperti aku. Tapi ketika aku yang menjadi pemimpin, rakyat yang aku pimpin seperti kamu. Terbalik, tadinya ingin menyerang malah jadi terserang. Pemimpin adalah cermin dari keadaan rakyatnya. Kalau Allah mau menganugerahkan kita seorang pemimpin yang adil, dakwahi rakyatnya dengan tauhid, dengan iman, dengan sunnah, dengan kemuliaan akhlak. Setelah ini merata, inilah cara berpolitik kita. Kita ini bukan nation building, bukan membangun negara, tapi membangun umat, mencetak umat yang berkualitas. Kalau umatnya sudah terdidik, terbina dengan cara yang berkualitas, negara yang akan terbangun bagi umat yang seperti itu adalah negara yang sangat bagus. Allah kelak akan melahirkan pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan menjadi anugerah bagi mereka semua. Dakwahi rakyat semaksimal yang kita bisa, perbaiki kondisi sistem itu dari memperbaiki rakyatnya. Allah nanti mengatur bagaimana bisa lahir seorang pemimpin berkualitas, sangat tergantung dari kondisi rakyat yang dipimpinnya. Ajarkan tauhid, ajarkan iman, ajarkan sunnah, ajarkan kemuliaan akhlak, ajarkan kejujuran kepada rakyatnya, maka setelah rakyatnya memiliki semua itu, saya yakin akan lahir seorang pemimpin yang kelak akan menjadi anugerah bagi rakyat tersebut, sebagai anugerah dari Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, inilah hikmah di balik seluruh kejadian-kejadian buruk. Adanya musibah yang menimpa kaum muslimin mungkin merupakan azab Allah atas kesalahan mereka. Introspeksi, jangan lagi ingkar, jangan lagi mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya. Harus tunduk, patuh, taat, setia, satu kepada Allah dan Rasulnya, agar tidak lagi musibah yang ditimpakan sebagai azab dari Allah karena kesalahan kalian. Itu hikmah atas seluruh keburukan dari takdir, dari musibah yang Allah berikan kepada manusia. Ya, seluruh kejadian ada hikmahnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal ard wa ma bainahuma batila. Wa dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi serta isinya serta seluruh kejadian yang ada di bawahnya ini secara percuma, secara iseng, secara sia-sia, tanpa hikmah, tanpa tujuan. Enggak. Seluruh tujuan sudah terkandung dalam seluruh peristiwa. Bayangkan, kalau seorang guru menghukum muridnya, dijewer disuruh ke depan, disetraf, disuruh angkat kaki sebelah di hadapan kawan-kawannya. Itu buruk apa jelek? Ya buruk ya jelek. Kenapa guru menetapkan begitu? Karena ingin memberi pelajaran agar si anak ini enggak mengulang kembali kesalahannya. Mungkin dia enggak bikin PR. Mungkin dia ulangannya 0 gitu. Dikasih 10 soal, salah 12. Jadi 0. Umpamanya, atau dia sedang ulangan nyontek ke kawannya. Atau sedang belajar dia mengganggu kawannya. Kawannya nulis disenggol, trot jadi garis. Ketahuan sama guru, disetrap.
Kira-kira orang ini jerak apa tidak, si murid ini? Jerak. Tidak mau lagi dipermalukan di hadapan kawan-kawannya. Tidak mau lagi dihukum. Tidak mau lagi diberikan sanksi. Setelah itu ada perubahan. Kalau kesalahannya karena nggak bikin PR, sekarang bikin PR. Kalau kesalahannya karena nilai ulangannya jelek, sekarang dia belajar. Kalau kesalahannya karena mengganggu kawannya, sekarang dia nggak berani lagi mengganggu kawannya. Maka hukuman itu bermanfaat. Itu bayangkan baru manusia saja sudah begitu. Ada hikmah di balik tindakan yang dianggap buruk kepada siswanya. Dianggap buruk oleh sang siswa. Tapi ketetapan guru memberi hukuman itu baik apa buruk? Baik, berefek bagus. Si siswa yang nakal tadi kapok dan berhenti dari kenakalannya. Berubahlah dia menjadi orang baik. Itu baru manusia loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Tidaklah Allah memberikan hukuman kepada manusia kecuali agar manusia itu kapok dari kesalahan yang pernah dilakukannya yang melahirkan hukuman dan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil seluruhnya itu ada hikmah, ya. Jadi mengingkari adanya takdir dan hikmah di balik seluruh takdir Allah yang buruk itu mengingkarinya sebuah sikap suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengembangkan beberapa bentuk sifat sikap suudzon manusia kepada Allah. Beliau menerangkan wa man qanata min rahmatillah wa aisa min rauhihi faqad dhanna bihi dhanna sau. Siapa orang yang berputus asa dari rahmat Allah, berarti dia itu sudah suudzon kepada Allah. Putus asa itu melahirkan keburukan karena dirinya merasa dosanya sudah terlalu banyak. Kayaknya saking banyaknya, saking gedenya, Allah tidak akan mengampuni dosa saya deh. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia stres. Akhirnya mungkin kagok borontok belang enggeus. Sudah tanggung basah nyebur sekalian. Akhirnya tetap saja di atas kejahatannya. Dengan anggapan saking banyaknya dosa dia mungkin Allah tidak mengampuninya. Akhirnya dia nekat. Dia sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa orang yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia sekedar iseng tanpa tujuan tertentu, tidak diutus rasul, tidak diturunkan kepada manusia kitab, rasul yang datang diingkari, didustakan, kitab yang diturunkan tidak dipercayai. Allah menciptakan kita ini betul, ada Allah menciptakan kita hanya untuk di dunia. Setelah dunia ini hancur, kita mati, sudah beres urusan. Siapa yang berkeyakinan demikian, berarti dia suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa orang yang dia terus-terusan berdosa dengan keyakinan Allah Ghafurur Rahim. Tenang, betul ini dosa, betul ini haram. Tenang, Allah Maha Pengampun. Walaupun kita mati bergelimangan di atas dosa, Allah Maha Pengampun dan penyayang, kita akan diampuni, kita masuk surga. Walaupun tidak tobat. Orang itu suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang yang durhaka dikesurgakan, orang yang bertakwa juga dikesurgakan. Adil apa tidak? Tidak adil menyamakan orang bertakwa dengan orang berdosa. Kalau bertakwa ke surga, berdosa ke surga karena Allah Ghafurur Rahim, berarti Allah tidak adil menyamakan orang muslim dan orang fajir, orang bertakwa dengan orang durhaka. Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apa kami akan menyamakan orang-orang yang muslim dengan orang durhaka? Bagaimana cara kamu menetapkan hukum ini? Enggak mungkin, Allah enggak adil kalau begitu. Jadi siapa orang yang dosa terus-terusan,
Tidak tobat tapi meyakini pasti dia selamat dari azab. Karena keyakinan Allah Ghafurur Rahim, maka dia telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukankah Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Penyayang? Iya, bagi orang yang layak memperoleh ampunan, layak dikasihi, disayangi. Yang tidak layak dikasih ampunan, tetap dikasih ampunan, tidak adil. Tidak sesuai dengan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang wa man dhanna annahu la yajma' abidahu ba'da mautihim lithawabi wal iqab fi dari yujazal muhsin fiha bi isani wal musi bi isaatih wa yubayyin li khalqi haqiqata ma ikhtalafu fihi wa yudhiru lil alamin kullihim sidqahu wa sidqa rasulih wa anna adahu kanu humul kadhibun faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Siapa yang menyangka bahwa Allah nanti tidak akan mengumpulkan hamba-hambanya setelah kematiannya untuk diberikan pahala dan siksa di negeri tempat dibalasnya seluruh perbuatan. Orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dia tidak meyakini adanya seperti itu. Tidak akan ditampakkan seluruh amal-amal manusia untuk dibalas. Orang yang menyangka demikian berarti dia sudah suudzon kepada Allah. Berarti Allah menciptakan alam dunia ini iseng saja. Nggak ada kerjaan apa ya, ciptakan manusia biar hidup. Setelah hidup, mati, hancur, beres, sudah nggak diapa-apakan. Iseng berarti itu. Abath, batil, tidak ada hikmah, tidak ada tujuan. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi beberapa bentuk suudzon manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan orang itu terjerumus ke dalam keyakinan yang batil dan dosa yang berkepanjangan. Ya. Ikhwan wal akhwat azanallahu wa iyyakum, cukup sore ini sampai di sini dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan, materi bahasan yang sangat bermanfaat. Kita simak bersama. Ikhwatal Islam, kita masuk sesi interaktif. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak bersama tadi. Silakan di kesempatan pertama dari penelpon, barangkali sudah ada yang masuk. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Ini Ustadz dari Tasikmalaya. Iya, silakan pertanyaannya Ibu. Saya ingin bertanya begini, setiap doa yang saya ucapkan, karena kebetulan saya mendapatkan ujian, lalu yang terjadi adalah kebalikan dari doa yang saya harapkan, Ustadz. Contoh, saya berobat, ya Allah jangan salah melangkah. Justru saya berobat ke yang salah, mungkin yang keliru. Kemudian saya, ya Allah berikan rezeki suamiku, diberikan rezeki supaya bisa bekerja. Justru kebalikannya, diberhentikan bekerja karena sakit. Nah, apakah menurut Ustadz ini bagaimana? Lalu apakah ada hukum karma dalam Islam? Baik. Terima kasih. Begitu. Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz. Barakallahu fiik Ibu di Tasikmalaya. Sing sabar Ibu, sing tawakalnya orang Sunda. Ibu ini sering berdoa, tapi isi doanya bertolak belakang dengan kejadian yang dialami. Ketika sakit, minta ya Allah tuntun saya untuk berobat secara benar ke dokter gitu ya. Malah dipertemukan dengan dukun.
Atau berdoa, ya Allah berikan suami saya rizki, tambah rizki dari suami saya. Malah dipecat. Bagaimana itu? Ya ibu, barakallahu fiik. Apakah itu musibah atau tidak? Iya, musibah. Kalau umpamanya musibahnya berupa dipecatnya, di PHK-nya suami ibu, itu ada banyak bu keuntungannya. Pertama, dosa gugur. Apakah dipecatnya kita dari pekerjaan menggugurkan dosa? Tergantung kita sedih, menderita, atau malah senang. Ya pasti sedih. Pasti menderita, risau, galau, resah, gelisah. Seluruh penderitaan fisik ataupun psikis menggugurkan dosa-dosa kita. Banyaknya dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang kita alami atas musibah itu pertama. Kedua, Allah tuh ingin kita mendekat, mendengar rintihan dan jeritan kita di malam hari. Allah rindu kepada rintihan kita. Umpamanya diberikan musibah, berupa apa? Dipecatnya suami. Dan dipecatnya suami tidak identik dengan diberhentikannya rizki, enggak. Apa akibatnya? Karena kita sedih, kita mendekat kepada Allah. Malamnya bangun. Seringkali introspeksi, kenapa kita diberi musibah begini? Jangan-jangan kita banyak melakukan dosa dan kesalahan. Lalu tobat setelah introspeksi. Malamnya bangun kita merintih, menjerit kepada Allah, curhat kepada Allah, meminta kepada Allah. Siangnya kita saum. Waktu yang kita lalui kita gunakan untuk berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Itu yang Allah harapkan. Setelah Allah melihat ada perubahan ikhtiar kita ke arah yang lebih baik, insya Allah Allah akan membuka pintu rizki di saat yang tepat. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ternyata isi doa kita ini bertolak belakang dengan kenyataan yang kita alami, bukan berarti doa kita tidak dikabul, tapi ditunda sampai kita mendekat terlebih dahulu kepada Allah. Allah ingin kita mendekat dulu, menangis dulu, merintih dulu, menjerit dulu, tobat dulu, banyak istighfar dulu, tahajud dulu. Itu Allah rindu kepada rintihan kita di malam hari. Setelah beberapa lama itu kita lakukan, baru Allah buka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Tadinya diharapkan jabatannya naik, malah dipecat. Biarkan. Mungkin seminggu, 2 minggu kita mendekat kepada Allah, yang tadinya jabatannya hanya sebagai pekerja biasa, datang tawaran dari tempat lain yang lebih tinggi gajinya, lebih tinggi juga jabatannya. Atau dengan cara lain yang kita tidak bisa duga. Jadi yang terjadi adalah bukan tidak dikabulkannya doa ibu, tapi Allah menunggu saat yang tepat untuk dikabulkannya doa tersebut, menunggu kita mendekat diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya Bu ya, tetaplah istiqamah. Tetap berdoa, tetap meminta, memperbanyak tobat dan istighfar. Juga mendekatkan diri, bangun di malam hari, saum di siang hari, banyak baca Al-Quran, zikir dan doa. Itu yang menyebabkan Allah mempermudah urusan-urusan kita dan melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang kita alami selama ini ya. Wallahu alam, semoga Allah memudahkan urusan ibu yang tadi bertanya. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi. Silakan di kesempatan kedua kami angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat Ustadz. Ada Bapak Bagio Wiono di Banyuwangi, Jawa Timur yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasan tentang sebutan Tuhan atau ilah yang diimani oleh Nabi Muhammad SAW pada saat diterimanya 5 ayat pertama di
Gua Hiro. Di dalam 5 ayat tersebut tidak ada lafaz Allah. Yang ada adalah lafaz Rabbika. Padahal di dalam akidah, tauhid, sebutan Tuhannya umat Islam adalah Allah. Dalam 5 ayat tersebut juga tidak ada perintah mencatat wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril. Mohon penjelasan yang bisa memberikan ketenangan kepada saya karena sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya. Terima kasih atas penjelasan dari Al-Ustadz. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Bapak Subagio di Banyuwangi ya. Ya. Pertama, lafaz Allah, nama Allah, sebutan Allah untuk Rabb kita, jauh sudah ada sejak zaman baheula mula. Sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi atau menjadi Rasul, lafaz atau sebutan Allah sudah populer. Sudah populer di kalangan semua manusia, termasuk orang-orang musyrik. Mereka meyakini adanya Allah, mereka meyakini bahwa Allah itu pencipta alam semesta. Dan mereka juga menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, meyakini Allah sebagai pencipta semuanya. Yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus seluruh urusan, mereka yakini Allah. Dan Allah sudah populer sejak zaman tersebut. Lalu kenapa disebut musyrik? Karena selain mereka menyembah Allah, mereka pun menyembah sesembahan lain. Sebelum Imran bin Husain masuk Islam, oleh Nabi ditanya, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, "Sab'ah, wahid fis sama, wasyittah fil ard." Aku menyembah 7 sesembahan. 1 yang ada di langit, yaitu Allah, dan 6 lagi ada di muka bumi. Jadi mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Makanya disebut musyrik. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, sesembahan mana yang paling kamu takuti azabnya dan paling kamu harapkan rahmatnya? Dia menjawab, alladzi fis sama, ilah yang ada di langit. Kalau begitu, u'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau begitu, sembah dia saja satu dan tinggalkan yang lainnya. Lalu dia masuk Islam. Jadi dalil ini dan banyak ayat dan hadis lain menunjukkan sebutan Allah itu sudah populer sebagai pencipta dan sesembahan. Tapi mereka menyembah juga kepada selain Allah. Oleh karena itulah maka sejak Nabi SAW sebelum beliau menjadi Nabi, masih menjadi Muhammad, berdoanya hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tapi dengan cara yang beliau tidak tahu. Maka ketika di Gua Hira, Allah menurunkan wahyunya. Al-Alaq 1-5 tidak ada lafaz Allah, yang ada lafaz Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Walaupun tidak disebut Rabbmu ini adalah Allah, tapi itu sudah ada di fikiran semua orang yang menciptakan itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Udah populer nama Allah. Makanya ketika turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan, langsung mereka Nabi SAW itu paham bahwa itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak disebut bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat tersebut. Karena memang sudah ada di pikiran semua orang, sudah ada di hati semua orang, dan semua orang saat itu menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian Pak Subagio, mudah-mudahan bisa menjawab. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.